Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal dengan tampilan baru melawan Forest. Bos The Gunners itu akhirnya bisa memainkan lini tengah Arsenal dengan tampilan baru untuk pertama kalinya di Liga Inggris. Baru saja memasuki pertengahan musim, dan itu menjadi sesuatu yang membingungkan bagi Arsenal. The Gunners tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik tersebut, namun berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan mudah dan hanya terpaut 5 poin dari puncak klasemen Liga Premier di peringkat ketiga. Kembalinya Thomas Partey dari cedera bisa memainkan peran besar dalam hal ini. Pemain asal Ghana ini mampu membantu tim asuhan Arteta baik di lini tengah maupun bek sayap. Ini bisa membantu mengurangi tekanan pada Ben White yang menjadi satu-satunya bek kanan Arsenal selama beberapa bulan terakhir dengan absennya Jurrien Timber dan Takehiro Tomiyasu. Timber juga merupakan pemain yang diharapkan Arsenal bisa memberikan pengaruh sebelum akhir musim. Kembalinya dia akan semakin meringankan beban bek sayap The Gunners, sekaligus memberikan kualitas di lini tengah pertahanan atau bahkan di lini tengah jika diperlukan. Jika Arsenal mampu menjaga pemainnya tetap fit sejak saat itu, maka mereka akan selangkah lebih dekat dengan apa yang menurut Arteta paling kurang mereka miliki musim lalu. Mikel Arteta masuk kandidat pelatih Barcelona. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, telah mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan klub pada akhir musim. Karena raksasa Katalan sekarang berencana untuk melakukan perubahan arah lagi, tidak mengherankan jika pelatih kepala Arsenal sekali lagi menjadi salah satu kandidat awal untuk menggantikannya. Ini juga bukan kali pertama Arteta berada di posisi tersebut. Pada tahun 2022, tak lama setelah menandatangani kontrak baru di Emirates Stadium, hingga tahun 2025, ia dikaitkan dengan menjadi manajer di Camp Nou suatu hari nanti. Dia dilaporkan dipandang sebagai taruhan yang jelas oleh klub dan setelah 18 bulan yang mengesankan, sudah jelas alasannya. Arsenal dapat lampu hijau datangkan bek PSG. Arsenal akan segera menuntaskan transfer pertama mereka di Januari ini berkat keputusan Bayern Munchen yang akhirnya merekrut Saka Boy dari Galatasaray. Kehadiran Saka Boy yang didatangkan dengan biaya 500 miliar rupiah lebih telah dikonfirmasi oleh pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano. Yang berarti Bayern tidak akan lagi mengejar transfer Nordi Mukiele dari PSG yang sebelumnya dianggap sebagai opsi alternatif. Situasi ini berarti membuka peluang bagi Arsenal untuk mengejar Mukiele sebelum penutupan bursa transfer di akhir bulan ini. Manajer Mikel Arteta tengah mencari tambahan kekuatan untuk lini belakangnya, terutama di posisi bek kanan, dan Mukiele bisa menjadi solusi yang tepat. Arsenal dan Manchester United memimpin perlombaan untuk merekrut Joshua Zirkzee. Laporan dari Sport Witness mengklaim bahwa Arsenal dan Manchester United memimpin perlombaan untuk merekrut striker berusia 22 tahun itu. Sejumlah klub terus memantau sang pemain, namun klub-klub Inggris saat ini berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Arsenal perlu mendatangkan striker berkualitas, dan Zirkzee harus terbukti menjadi akuisisi berkualitas jangka panjang. Pemain berusia 22 tahun ini bisa menjadi peningkatan dari Gabriel Jesus jika ia berhasil beradaptasi dengan Premier League. Striker asal Brasil ini telah mencetak 3 gol di Liga musim ini dan Arsenal membutuhkan peningkatan di aspek itu jika ingin bersaing memperebutkan trofi besar. Mikel Arteta membutuhkan striker yang handal dan masih harus dilihat apakah The Gunners dapat memenangkan perlombaan untuk mendapatkan striker berusia 22 tahun itu.
Fabrizio Romano menanggapi kaitan transfer bintang Arsenal. Fabrizio Romano membantah hubungan baru-baru ini antara gelandang Arsenal Thomas Partey dengan duo La Liga Atletico Madrid dan Real Sociedad. Arsenal mungkin tidak ingin kehilangan Partey jika mereka bisa menjaganya tetap fit. Kenyataannya mungkin ada baiknya mempertimbangkan tawaran untuknya jika uangnya tepat. Meskipun Romano telah mengecilkan kaitan dengan kepindahan kembali ke Spanyol untuk saat ini. Berbicara secara eksklusif kepada Call Offside untuk kolomnya di Daily Briefing, Romano menjelaskan bahwa saat ini tidak ada minat dari klub lama Partey, Atletico Madrid, atau dari Real Sociedad. Romano juga menjelaskan bahwa minat utama terhadap Partey datang dari klub-klub Saudi pada musim panas lalu. Namun sepertinya tidak ada kemungkinan untuk Januari ini. Charlie Patino terbuka tentang perkembangannya di The Gunners. Saat ini, pemain berusia 20 tahun itu sedang menikmati masa pinjaman selama satu musim di klub Championship Swansea City. Sejauh ini, dia telah membuat 22 penampilan liga untuk Swans dan mencetak 3 gol. Berbicara kepada Sky Bet, Patino berkata, "Ketika saya pertama kali bergabung dengan tim utama Arsenal, saya pikir saya berusia 17 tahun. David Luiz masih di sana dan dia sangat membantu. Dia selalu mendatangi saya dan berkata, 'Bekerja keras saja dan bersenang-senanglah. Jika kamu butuh sesuatu, bicaralah padaku.' Di luar lapangan, dia sangat membantu. Di lapangan, Granit Xhaka, Martin Odegaard, dan bahkan Bukayo Saka, dia masih muda. Tapi saya tetap mendekatinya karena dia mengikuti jalur yang pada akhirnya ingin saya ikuti. Adalah baik bagi saya untuk pergi dan berbicara dengannya dan mendapatkan informasi darinya. Semua orang membantu ketika saya berlatih bersama mereka. Dan ketika saya melakukan sesuatu yang baik, mereka sangat menyemangati, tetapi jika saya melakukan kesalahan, mereka hanya berkata, 'Jangan khawatir, lanjutkan, lupakan saja, dan lanjutkan lagi.' Saya pikir waktu bersama tim utama sangat bermanfaat." Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!